bahkan jutaan orang. Tapi apakah Nabi Nuh tidak mulia dan Dajjal yang mulia karena lebih cepat mendapatkan pengikut? Tidak. Dalam Islam itu bukan soal cepet-cepetan. Tapi dalam Islam itu yang penting tepat-tepatan. Walaupun tidak sampai, asalkan jalannya tepat, maka Allah telah menghitung dia telah sampai. Oleh karena itu kalau ada orang, kata Nabi Muhammad, yang sudah mempunyai niat baik, tapi belum sempat melakukannya, atau masih setengah melakukannya, maka dia dihitung telah mendapatkan pahala seolah-olah melakukannya. Karena gak penting nyampe kalau dalam Islam. Yang penting prosesnya. Mau sampai atau tidak sampai itu bukan perkara yang penting dalam Islam. Bukan di sana dihitungnya dalam Islam. Bahkan begitu rahmatnya Allah sehingga dalam Islam diatur orang yang bukan Islam saja. Kalau dia belajar tentang berbagai agama termasuk Islam, tapi belum sempat masuk Islam, dia keburu wafat, maka dia disebut sebagai ahlul fitrah. Orang yang selamat di akhirat menghuni surganya Allah. Karena apa? Walaupun dia belum Islam, tapi dia sudah tepat belajar semua agama termasuk Islam, cuman keburu wafat sebelum dia memeluk Islam, maka dia dihukumi Islam dalam ajaran Islam. Jadi bukan cepat-cepatan, tapi yang penting tepat. Yang penting tepat. Nah masalahnya kita di zaman ini itu cepat-cepatan. Nikah cepat-cepatan. Punya anak cepat-cepatan. Posting sesuatu cepat-cepatan. Nyebarin berita cepat-cepatan. Semuanya diukur cepat-cepatan. Sehingga kemudian terjadi banyak kehilafan, kesalahan karena keterburu-buruan itu adalah sumbernya dari setan, kata Nabi Muhammad. Ketergesa-gesaan itu sumbernya dari setan. Cepat bagus asalkan tepat. Tapi kalau cepat tidak tepat maka itu sumbernya dari setan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemuda velocity. Ini velocity kan tren ya. Tren. Nah saya gak bicara velocity-nya secara spesifik. Karena saya gak tahu tren velocity itu positif atau negatif. Tapi kita bicara tren secara umum. Bolehkah orang Islam atau anak muda muslim itu mengikuti tren? Boleh. Asalkan trennya itu berbasis kepada pesan. Artinya pesan tren. Artinya apa? Bukan sekedar tren, tapi ada pesannya. Kalau pesannya negatif, jangan diikuti tren itu. Tapi kalau pesannya positif, maka silahkan ikut tren itu. Orang Islam itu tidak dilarang untuk mengikuti siapapun. Orang Islam mau ngefans ke Cristiano Ronaldo, silahkan. Ngefans ke Messi, silahkan. Ngefans ke... Masa ngefans ke MU? Tapi silahkan. Ngefans ke MU, silahkan. Ngefans ke artis Korea, silahkan. Ngefans ke Blackpink, silahkan. Ikut tren, silahkan. Tapi kata Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Ini yang selanjutnya. Silahkan ikut tren. Silahkan ngefans kepada siapa saja. Tapi jangan sampai kengefanan kamu, keikutsertaan kamu kepada satu tren, melebihi kengefanan kamu dan keikutsertaan kamu kepada trennya Nabi Muhammad dan Allah. Maka yang nomor satu itu Allah dan Nabi Muhammad. Baru setelah itu mau diisi Messi, Blackpink dan lain sebagainya terserah. Artinya apa? Artinya dia cinta kepada Nabi Muhammad melebihi kecintaan dia kepada seluruh artis Korea dan seluruh pemain bola. Dia memahami Nabi Muhammad melebihi pemahaman dia kepada seluruh artis Korea dan seluruh pemain bola. Dan dia ngefans kepada siapa saja, ikut tren mana saja, asalkan di jalannya Nabi Muhammad. Karena yang pertama dan utama adalah Nabi Muhammad.
La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jadi itu. Kemudian yang terakhir tentang bagaimana seharusnya agar kita bisa menjadi pemimpin masa depan, apa yang disampaikan oleh Nabi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Artinya apa? Gak usah nunggu besok jadi pemimpin. Gak usah punya keluarga kemudian merasa jadi pemimpin. Gak usah menjadi ketua OSIS kemudian baru merasa memimpin. Tapi kata Nabi Muhammad, setiap kamu walaupun tidak memimpin siapapun, maka kamu adalah pemimpin bagi dirimu sendiri. Kalau kamu gagal memimpin dirimu sendiri, kamu tidak akan sukses memimpin orang lain. Teorinya gelas kosong. Kalau gelas kamu kosong, gak bisa ngisi gelasnya orang lain. Maka kata Nabi, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka bagaimana anak muda yang menjadi pemimpin masa depan adalah anak muda yang dari pertama sudah menyadari dirinya pemimpin. Sehingga dia akan berhati-hati dalam berkata dan bersikap. Dalam berpikir dan merasa. Karena kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau dia gagal memimpin dirinya, dia tidak akan menjadi pemimpin masa depan. Karena apa? Karena dia tahu kalau dia gagal dalam mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada dirinya sendiri, orang tidak akan percaya kepada dia. Karena apa? Karena dia sadar bahwa setiap langkah yang kita ambil sekarang akan menjadi jejak digital di masa depan. Kalau dari sekarang kita sudah sadar bahwa saya pemimpin, maka kita gak akan maksiat. Kita gak akan melakukan hal yang memalukan. Kita gak akan melakukan hal yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Karena ini akan menjadi jejak digital di masa depan. Kalau kita di masa depan menjadi pemimpin dan jejak digitalnya negatif, maka jejak digital ini yang akan menjadi beban bagi kita sebagai pemimpin di masa depan. Dan justru kita bisa dijatuhkan dari kursi kepemimpinan kita karena jejak digital kita di masa lalu. Suatu hari kita mau jadi bupati, mau jadi gubernur, jejak digitalnya pernah velocity yang aneh-aneh misalnya. Pernah punya video alay, pernah punya foto maksiat. Maka itu akan jadi beban. Makanya kata Nabi, jangan nunggu jadi pemimpin masa depan. Dari sekarang kamu adalah pemimpin. Bertanggung jawab dari setiap kata yang kamu keluarkan, setiap sikap yang kamu lakukan, agar jejak digital kamu, jejak digital positif, sehingga di masa depan kamu akan dipercaya untuk menjadi pemimpin bagi siapa saja yang membutuhkan kepemimpinan yang baik. Mungkin kira-kira begitu sebagai pengantar, kita lanjut di tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Habib. Boleh tepuk tangannya untuk Habib kita, luar biasa sekali. Jadi pemuda velocity pemimpin masa depan bukan hanya cepat ya Habib, tapi juga harus tepat. Betul sekali. Ini ada yang mau bertanya atau saya yang bertanya? Waduh, langsung ini Habib, luar biasa sekali semangatnya. Boleh mic runnernya bisa langsung dikasihkan? Ya, jadi Habib, ini yang di depan adalah teman-teman dari seluruh pelajar mahasiswa se-Kabupaten Kudus. Ya, saya juga masih seumuran mereka Habib. Masih. Dan juga ini saya juga masih di kelas 12 seperti miladnya Kak Naufal Mahib yang ke-17 tahun. Oke, iya. Satu angkatan berarti. Oke, satu angkatan. Ya, langsung saja untuk pertanyaannya sudah siap? Sudah, ya. Langsung saja nggih Habib. Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Habib. Kebetulan ini saya dari segi dress code atau pakaian beda sendiri. Iya, kayak pemuda tersesat Anda ya. Iya Habib, karena ini spesial Habib, karena kebetulan PDH yang saya pakai ini merupakan PDH kebanggaan daripada Forum OSIS Kabupaten Kudus generasi keempat. Berarti dia tersesat ke jalan yang benar. Alhamdulillah Habib. Seperti itu. Baik, izin memperkenalkan diri Habib sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Naja, biasa dipanggil Naja. Saya berasal dari Mejobo, dari Universitas Islam Sultan Agung, kebetulan Fakultas Hukum juga.
Dan dari generasi keempat Forum OSIS Kabupaten Kudus, alhamdulillah diamanai sebagai ketua umum pada periode yang lalu seperti itu. Pertanyaan saya, Habib, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin terkait tema ya, bagaimana pemuda Velocity ini menjadi sosok pemimpin masa depan. Kita ketahui bersama ketika kita berbicara kepemimpinan gitu Habib, itu merupakan suatu pondasi yang sangat penting bagi bangsa ini, seperti itu. Tetapi terkait kepemimpinan Habib, kita di generasi muda khususnya Gen Z ini memiliki banyak sekali tantangan. Yang pertama terkait kepemimpinan daripada pendahulu-pendahulu kita yang mana tidak bisa dijadikan sebagai sosok figur yang baik. Kita ketahui bersama beberapa kasus belakangan ini khususnya terkait kriminalisasi daripada Tom Lembong seperti itu ya, yang kasus pidananya itu sangat-sangat kontroversial terkait tuntutannya dan pertimbangan hakim seperti itu. Itu artinya kita di generasi muda menghadapi realita hukum dan politik yang sangat-sangat begitu fantastis dan luar biasa kotornya seperti itu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita generasi muda, wabil khusus Gen Z seperti itu. Nah, pertanyaan saya Habib terkait fenomena seperti ini, bagaimana sih kita sebagai generasi muda menghadapi realita yang sangat pahit ini? Ketika kita mau menjadi pemimpin bangsa, kita harus berhadapan dengan realita hukum yang sangat kotor, politik yang sangat keruh, seperti itu Habib. Itu terkait pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua mungkin terkait fenomena juga Habib, belakangan ini mungkin agak sedikit sensitif terkait persoalan Habib ya, dimana generasi muda sekarang itu banyak sekali mempermasalahkan terkait Habib, gelar Habib dan lain sebagainya itu. Terkait keabsahan nasab, terkait karomah yang di luar nalar dan lain sebagainya. Itu menjadi konflik atau polemik di dalam masyarakat khususnya generasi muda terkait Habib sendiri seperti itu. Nah mungkin bagaimana sih tanggapan Habib terkait masalah tersebut dan bagaimana sikap kita untuk lebih bijak dalam menghadapi permasalahan tersebut. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Habib, itu tadi 1 orang saja langsung 2 penanya. Okay. Artinya sangat semangat. Nah ini saya rangkumkan di pertanyaan pertamanya itu mengenai bagaimana caranya pemuda yang nanti kita akan menjadi seorang pemimpin, tapi pada saat ini kita menghadapi realita bahwa kepemimpinannya itu sangat pahit Habib. Okay. Seperti itu juga, mau langsung 1 pertanyaan dulu apa 2 pertanyaan Habib? 1 mungkin 1 ya. 1 dulu ya, silahkan. Jadi untuk gini, pertanyaan pertamanya. Pertama, Al-Quran telah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ditetapkan kepada kita itu suri tauladan terbaik. Artinya, gak usah repot-repot untuk mencari teladan. Dalam Islam kita telah dipertontonkan satu keteladanan yang utuh, yaitu Nabi Muhammad. Begitu pentingnya aspek keteladanan dalam Islam ini sehingga dikatakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad itu manusia seperti kita. Artinya nggak ada alasan bilang, oh beliau kan Nabi. Enggak. Beliau itu manusia seperti kita, bedanya hanyalah beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Maka beliau juga makan, beliau juga kehausan ketika tidak minum. Beliau buang air besar, beliau juga tidur seperti kita. Maka pertama, kita tidak pernah bisa mengklaim bahwa kita kehilangan teladan. Oke. Oh iya. Ya, karena ada pemakaman kita tunda dulu ya beberapa saat lagi. Iya. Oh iya. Aku ya, Beb. Yuk. Menit lebih pemakaman ya. Oh gitu. Bukan masalah di sebelahnya. Nanti lanjut lagi. Bukan, kasihan anak-anak kalau ditinggal.
Nemuinya maka ambillah, meskipun dari musuh-musuhmu. Karena itu mari kita pinter-pinter ngambil pelajaran. Contohnya, Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan bikin perahu di tengah banjir dan akhirnya selamat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di zaman ini terkait diri kita dari Nabi Nuh? Apakah itu hanya cerita belaka saja? Tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil. Oh Bib, kebetulan Kudus ini bukan daerah banjir Bib. Jadi gak ada pelajaran yang bisa saya ambil dari Nabi Nuh. Pintar-pintarlah mencari pelajaran dari manapun. Maka mari kita belajar dari Nabi Nuh. Nabi Nuh diberi banjir air. Dan kemudian membuat perahu agar selamat. Kita sekarang diberi banjir yang lain. Banjir apa? Banjir informasi. Banjir konten. Maka bikinlah perahu agar kita selamat. Agar kita tidak tenggelam oleh konten-konten itu dan informasi-informasi itu yang sebagian konten itu negatif dan sebagian informasi itu hoax, bahkan penuh dengan kebencian. Bagaimana cara bikin perahunya? Cara bikin perahunya adalah bikin algoritma bagi media sosial kamu, bagi gadget kamu. Jangan biarkan kamu dikendalikan oleh FYP. Kamu yang bikin FYP-nya. Dengan apa? Dengan menonton konten-konten yang positif. Nge-share, komen, nge-save konten-konten yang positif. Nge-like konten-konten yang positif. Sehingga FYP-nya semuanya positif. Jangan malah sebaliknya. FYP-nya cewek joget-joget aja. Pas ada konten Habib Ja'far ceramah malah astagfirullah langsung di-scroll. Anda di-scroll tuh dari daftar orang masuk surga tuh. Iya, FYP itu adalah diri kamu. Siapa kamu itu adalah apa FYP kamu. Kalau FYP TikTok kamu dari 10 itu 6 isinya cewek joget-joget, maka kemungkinan masuk surga itu kecil. Kemungkinan besar masuk neraka karena dominasinya lebih maksiat FYP-nya. Karena FYP itu kan berdasarkan kesukaan kita.
Karena itu dari Nabi Nuh kita diajarkan untuk bikin perahu. Perahu apa? Perahu algoritma. Dan yang ketiga, jadi pertama teladannya Nabi Muhammad. Yang kedua, pinter-pinter mencari teladan. Maka yang ketiga adalah jadikan diri kita sebagai teladan. Maka jadilah orang yang bijak dalam menyikapi segala keadaan yang ada di luar sana. Termasuk apa yang menjadi pertanyaan kedua ya langsung. Termasuk tentang isu ijazah palsu, tentang isu Habib palsu, tentang isu ini dan itu. Maka kelemahannya anak muda, Gen Z itu mudah di-trigger. Maka yang harus kita lakukan, jangan mudah di-trigger ke sana kemari. Itulah maksud dari khusyuk. Maka cepatlah temukan siapa dirimu dan apa tujuanmu dalam hidup ini, dan fokuslah kepada tujuan itu. Seperti orang ketika khusyuk dalam sholat. Suatu hari Qais mengejar Laila hingga lewat di depan orang yang sedang sholat. Kemudian selesai sholat, Qais itu kembali ditegur sama orang yang sholat tadi. Qais, kamu ini gak ada otaknya. Ngejar perempuan yang dicintai sampai lewat di depan orang yang sedang sholat. Kemudian kata Qais kepada orang yang sholat tadi, kamu yang gak ada otaknya. Sedang sholat menghadap yang maha dicintai, masih sadar kalau ada orang yang lewat di depannya. Di mana otak kamu? Artinya apa? Pemuda itu harus cepat menemukan tujuan hidupnya. Sehingga kemudian kalau dia sudah menemukan tujuannya, apa yang ada di kanan kirinya gak akan mengganggu dia, gak akan mengalihkan perhatian dia, gak akan men-trigger dia. Maka terkait dengan apa yang terjadi di luar sana, isu itu kan setiap hari ada ya. Ada Tom Lembong, ada ini, ada itu, ada terus. Maka jangan pernah mengkonsumsi sesuatu yang tidak berdampak baik bagi kita. Konsumsilah sesuatu yang bernilai produktif, yang membuat pahala kita makin besar, kecerdasan kita tumbuh, masa depan kita semakin cerah, dan kita semakin unggul. Karena kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya manusia adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Jadi, jangan kamu dikacaukan dan dirisaukan oleh isu-isu yang kamu tidak punya kompetensinya, yang kamu tidak punya kepentingannya, yang tidak produktif bagi perkembangan hidup kamu. Hanya ikut-ikutan dan menjebak diri dalam sesuatu yang tidak memberikan manfaat, malah membuat kita terjun dalam kemaksiatan, kemudaratan, kebencian, dan hal-hal negatif lainnya. Jadi biasakan untuk tidak ikut-ikutan sesuatu yang kita tidak punya manfaat di dalamnya atau tidak punya kemampuan di dalamnya. Makanya saya udah 2 tahun lebih berhenti main Twitter. Kenapa? Karena Twitter itu suka ngajakin kita pada sesuatu yang kita gak punya kompetensi di dalamnya, dan kita gak pengen tahu tentang hal itu karena ada trending topik. Akhirnya kita nafsu tuh ngikutin trending, komenin sesuatu yang kita gak tahu, komenin sesuatu yang kita gak punya ilmunya dan lain sebagainya. Makanya saya gak pernah ngomongin orang, gak pernah ngomongin peristiwa, tapi ngomongin gagasan. Orang besar itu ngomongin gagasan, orang kecil ngomongin peristiwa, orang bodoh itu ngomongin orang lain alias gibah, makan daging saudaranya sendiri. Maka fokuslah kepada tujuan kita, jangan di-trigger oleh sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri kita atau bukan bagian dari ilmu kita untuk ngurusin itu. Begitu kira-kira. Masya Allah, terima kasih. Itu tadi jawaban dari Habib. Untuk pertanyaan dari Kak Naja, boleh tepuk tangannya? Boleh. Jadi seperti itu teman-teman, begitu kira-kira. Boleh cepat, asal tepat, dan pastinya kita harus kenal diri kita itu secepat mungkin ya Habib. Betul. Dan masih ada satu pertanyaan lagi. Oke. Dari depan, mungkin gantian yang cewek, silakan dari depan di sini. Pertanyaan ya. Aduh, satu pertanyaan lagi Kakak. Oke.
Silahkan yang sudah mendapatkan mic dapat bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Zanah dari OSIS MANU Ibtidaul Falah, Samir Jodabe Kudus. Jadi gini, tadi moderator moderatornya bilang kalau ada kutipan dari Habib Ja'far bahwa cinta diciptakan oleh Tuhan, sedangkan benci itu diajarkan oleh manusia. Nah, setelah saya dengarkan Habib Ja'far berdakwah tadi, ada kata-kata yang bunyinya ujian itu bukti cinta Allah pada manusia. Karena kita anak muda, biasanya kalau dapat ujian itu yang diingat bukan langsung Allah, tapi kita langsung buka HP, kita buat SW, kita buat SG, kita cari kata-kata di TikTok yang kayak rasanya tuh kita yang paling tersakiti gitu. Nah, ya, jadi gini juga. Ya bukan anak muda semua sih, beberapa anak muda. Terus pertanyaannya, caranya membedakan tentang ajab sama ujian juga bagaimana? Terus sebaiknya kita tuh kalau mendapat ujian, kita tuh harus bagaimana? Kan kita sebagai anak muda tadi kan yang dilakukan cari HP, bikin SW, bikin SG. Nah, bagaimana nih Habib caranya yang baik? Cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pertanyaannya. Silakan Habib bisa langsung dijawab saja. Jadi gini ya, Allah itu sering rindu kepada kita. Kalau Allah rindu, bahasanya itu suka romantis dan tidak terkira-kira. Contohnya, Allah kalau rindu kepada kita, dibuat jam 1 malam kita bangun. Padahal gak pasang alarm, padahal gak ada MU main. Tiba-tiba bangun. Kenapa? Allah rindu. Maksudnya, kata Allah, tahajud. Karena waktu terdekat hamba dengan Allah itu adalah di sepertiga malam, dan jarak terdekat seorang hamba dengan Allah ketika sujud dalam sholatnya. Sholat di sepertiga malam adalah tahajud. Allah bangunin tiba-tiba. Biar apa? Biar tahajud. Malah apa? Malah kencing. Malah buka WhatsApp. Malah cek timeline. Malah main game online. Padahal Allah rindu. Kata Allah, ayo datang. Kamu kan punya keinginan, punya cita-cita. Ayo berdoa sekarang. Saya kabulkan karena ini sepertiga malam. Begitu juga kalau Allah rindu kepada kita, Allah itu memberikan ujian kepada kita. Karena kenapa? Karena kita sering ingat Allah kalau lagi susah. Kalau lagi senang kita ingatnya sama mantan. Iya enggak? Kalau gerimis kita ingat mantan. Kalau petir jeger, astagfirullah. Karena kita sering ingat Allah kalau lagi butuh, lagi jatuh, lagi sakit, lagi pahit. Kalau lagi sehat, lagi seneng. Lagi senggang, lagi kaya, lupa sama Allah. Ingatnya kepada kemaksiatan. Maka karena Allah rindu kepada kita, cinta kepada kita, Allah kasih ujian. Agar apa? Agar kita terus-terusan mendekat kepada Allah. Tapi kita kadang tersesat, memilih untuk mendekat kepada selain Allah. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku telah menghadapi segala jenis ujian dan tidak ada yang lebih pahit dari berharap kepada manusia. Seni paling sederhana untuk kecewa itu adalah berharap dan curhat kepada manusia. Karena kenapa? Karena manusia tidak memiliki kemampuan yang sempurna untuk memberikan solusi. Manusia ada iri, dengki, dan lain sebagainya di hatinya. Serta berbagai hal yang menjadi keterbatasan manusia. Karena itu sudah sepatutnya ketika kita mendapatkan ujian, yang kita lakukan adalah kembali kepada yang maha menguji kita. Karena di sanalah solusi ada. Seperti
yang dilakukan oleh Al-Quran tentang nabi-nabinya. Kata Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi dari segala masalahnya, bahkan dari tempat yang tidak kamu duga-duga. Maka kita belajar tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh, Allah berikan solusi dari banjirnya dengan apa? Suruh bikin perahu. Padahal Nabi Nuh gak ahli perahu. Yang bikin perahu cuma 73 orang. Perahunya dari kayu. Teknologinya zaman dulu. Tapi bisa berlayar di banjir terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Selamat dari banjir terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena inna ilallahi raghibun. Karena Nabi Nuh itu mengembalikan semua ujiannya kepada Allah. Naik ke perahu itu baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Maka Allah selamatkan. Karena kembali kepada Allah. Tapi ada perahu lain dibuat oleh ahli perahu yang bikin ribuan orang dengan besi dan baja melalui teknologi super canggih. Tapi nabrak karang dikit langsung tenggelam. Nggak kena banjir, berlayar biasa, nabrak karang dia tenggelam. Apa nama perahunya? Titanic. Kenapa? Karena ketika naik, dia katakan bahkan Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan perahu ini. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika naik bacanya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Sedangkan orang ini bilang Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan perahu ini. Nabi Nuh mengembalikan segala ujiannya kepada Allah. Orang ini mengembalikan ujiannya kepada dirinya sendiri. Oh, saya hebat, saya bikin perahu yang Allah pun tidak akan bisa menenggelamkannya. Dan akhirnya tenggelam karena hal yang kecil. Maka kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah dikasih solusi bahkan dari tempat yang tidak terduga-duga. Siapa yang tidak bertakwa kepada Allah dikasih ujian dari tempat yang tidak terduga-duga. Perahu gede nabrak karang tenggelam. Maka ujungnya adalah mengembalikan segala ujian itu kepada Allah. Bagaimana cara mengembalikan ujian itu kepada Allah? Maka yang pertama memperbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang kedua adalah memperbesar doa kita kepada Allah. Sering-sering bertemu dengan Allah untuk mengadukan ujian. Dan yang ketiga adalah apa yang tadi disampaikan. Memiliki keimanan bahwa semua masalah akan beres kalau Allah yang mengurus. Dan semua masalah tidak akan sempurna beresnya kalau bukan Allah yang ngurus. Apa yang hilang dari seseorang kalau dia masih memiliki Allah, dan apa yang dimiliki seseorang sekaya apapun kalau dia sudah kehilangan Allah. Maka nikmat pertama dan utama kita adalah iman. Maka kembalikan segala ujian itu kepada yang maha menguji, agar ujian itu tidak jadi azab. Apa bedanya ujian dan azab? Kebakaran. Bisa ujian, bisa azab. Tergantung kitanya. Kalau kita menghadapi ujian itu dengan kemaksiatan, maka ujian itu jadi azab. Tapi kalau kita menghadapi azab dengan ketaatan, maka azab itu menjadi ujian. Wah, kita maksiat, kemudian Allah kasih azab. Tapi dengan azab itu kita sadar, maka azab itu menjadi ujian. Membuat kita naik kelas dari ahli maksiat menjadi orang taat. Oh, kita orang taat.
dikasih ujian oleh Allah, tapi kita ngeluh, kita cerita ke sana kemari, kita murka kepada Allah, maka itu justru jadi azab yang membuat kita dari ketaatan turun menjadi kemaksiatan, dari ahli taat menjadi ahli maksiat. Maka kuncinya ada pada kita. Bagaimana menyikapi bahwa semua yang datang kepada kita dari Allah itu adalah karunia. Kita siapa? Nabi Muhammad aja, kata Nabi, yang terbesar ujiannya dari seluruh manusia adalah para nabi, dan dari seluruh nabi yang terbesar ujiannya adalah aku, Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad, manusia paling dicintai oleh Allah, manusia sempurna dan manusia teragung, ujiannya paling gede. Sedangkan kita bukan siapa-siapa, bukan nabi kita boy. Iya enggak? Bukan siapa-siapa, kemudian dikasih ujian sedikit, kita ngeluh dan tidak mengembalikan kepada Allah. Maka dari awal itu udah salah. Karena itu, mari kembalikan keimanan kita sebagai penuntun diri kita. Karena itu, jangan hanya mengandalkan akal kita. Kata para ulama, memintalah fatwa kepada hatimu. Karena hatimu tidak akan pernah berbohong. Kalau akal, masih bisa ngakalin. Tapi kalau hati, dia akan selalu hati-hati. Jadi kembalikan segalanya kepada hati kita. Jangan cuma kalau ada masalah dipikirin pakai akal terus. Tapi coba libatkan hati, sehingga kita tidak justru tersesat dalam ujian yang diberikan oleh Allah. Karena segala ujian yang Allah berikan itu untuk kebaikan kita. Bahkan neraka aja untuk kebaikan kita. Kenapa kita dimasukkan ke neraka? Walaupun kita muslim. Karena kita punya dosa. Tapi kan Allah pengasih dan penyayang. Kenapa gak langsung aja masukkan surga? Mohon maaf, kalau orang ada dosanya, apalagi banyak dosanya, dipaksa masuk surga, frekuensinya gak di surga. Sehingga ketika di surga, dia tersiksa. Kok bisa, Bib? Saya kasih contoh. Ruangan ber-AC enak gak? Oke. Gimana kalau yang masuk ruangan ber-AC itu orang sakit? Menggigil dia. Jadi orang kalau penuh dosa dipaksa masuk surga itu seperti orang sakit dipaksa masuk ke ruangan AC. Kenikmatan AC itu justru jadi bencana bagi dia. Dan yang kedua, kalau orang ahli neraka banyak dosa dipaksa masuk surga, di surga dia introvert. Apa? Oke. Jadi dia akan introvert. Karena kenapa? Karena bukan tongkrongannya di sana, frekuensinya gak di sana. Kalau gak percaya, ini di kumpulan hadroh, coba kasih satu orang yang bukan penyanyi hadroh gitu, kasih band reggae nih satu orang di tengah, dangdut, penyanyi dangdut, ya pokoknya dangdut, kasih apalah pokoknya penyanyi dangdut, penyanyi reggae atau sonhorek taruh di tengah. Bingung dia, mau ngapain saya di sini? Bingung dia. Jadi kalau orang neraka dipaksa masuk surga, bingung dia. Salah satu bentuk kebingungannya adalah kalau ini modelan yang cowok-cowok ini kalau dipaksa masuk surga sama Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pasti malu-maluin. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan ditanya sama malaikat, engkau ada di surga, mau minta apa? Saya ingin menatap wajah Allah. Pemuda tersesat. Dipaksa masuk surga, padahal banyak dosanya. Ditanya sama malaikat, kamu minta apa? Saya minta cewek. Udah gak bakat. Akhirnya ditoleh sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Aneh-aneh aja lo tong. Jadi kalau gak bakat masuk surga, dimasukin ke neraka dulu. Biar apa? Biar bakat masuk surga, biar matching ketika masuk surga. Maka neraka pun adalah bentuk kasih sayang Allah. Agar apa? Agar kita ketika masuk surga, memang jadi ahli surga. Sehingga di surga kita bahagia, bukan malah tersiksa ketika berada di dalamnya.
Itu mungkin dari saya. Semoga bermanfaat ya. Kita kembalikan dulu ke moderatornya. Bermanfaat ya. Terima kasih Habib. Boleh tepuk tangannya untuk Habib kita. Luar biasa sekali semuanya. Jadi dari tadi sesi tausiah, sesi tanya jawab, 3 pertanyaan. Luar biasa sudah terjawab dan semoga apa yang disampaikan oleh Habib kali ini bisa menjadi pematik kalian semua, terutama pemuda-pemuda generasi emas Indonesia tahun 2045. Betul kan Habib? Betul sekali. Nah, karena memang keterbatasan waktu, sayang sekali semuanya. Sebelum kita menutup acara sesi ini, mungkin kita boleh minta doanya kepada Habib untuk mendoakan pemuda agar tidak menjadi pemuda yang tersesat pastinya. Oke. Iya. Jadi gini, saya tadi dikasih info sama Noval, ketua panitianya. Iya, katanya salah satu yang menginisiasi, membantu dan mensukseskan New Santika Bersolawat ini adalah teman-teman OSIS dari Forum OSIS Kudus, yang diantara mereka ada saudara-saudara kita yang non Muslim. Betul katanya. Habib. Betul, ya? Boleh tepuk tangannya. Luar biasa loh Habib, di sini sampai berjilbab. Iya. Betul. Tentu berjilbabnya itu bukan karena login ya. Iya. Berjilbabnya itu hanya karena menghormati saudaranya yang muslimah. Betul. Sama kayak kita. Kita ke kolam renang pakai baju renang. Kita ke pesta pakai baju pesta. Kita ke pengajian juga pakai baju pengajian. Bukan karena login tapi karena sebagai bentuk penghormatan. Maka pertama dan utama, mari kita belajar untuk memprioritaskan minoritas dan ya'riful jamil. Salah satu sifatnya Nabi Muhammad itu ya'riful jamil. Nabi Muhammad itu tahu kepada kebaikannya orang lain meskipun begitu kecilnya, dan lupa kepada kejahatannya orang lain walaupun besar. Nabi didolimi di Mekah, ketika Fathu Mekah, Nabi datang ke Mekah, Nabi melupakan semua kejahatan orang Mekah. Dan ketika Nabi di pinggiran masjidnya dibersihkan setiap hari oleh seorang wanita hitam tua, sampah-sampah di sekitar masjidnya, maka Nabi berterima kasih kepada wanita tersebut. Namanya Ummu Mahjan. Tiap hari cuma bersihin sampah di sekitar masjidnya Nabi Muhammad. Kata Nabi, celaka kalau kita tidak berterima kasih kepada Ummu Mahjan. Kita diajarkan oleh Nabi ya'riful jamil, berterima kasih kepada siapa saja yang telah membantu kita. Karena itu mari pertama dan utama kita doakan saudara-saudara kita yang non muslim yang telah membantu New Santika Bersalawat ini. Mungkin bisa naik, halo. Masya Allah, luar biasa sekali, kesempatan emas. Iya, ini namanya Elizabeth Habib. Wah, dari namanya kelihatan agamanya ya. Iya. Halo Elizabeth. Elizabeth, halo. Halo Masya Elizabeth. Allah. Mungkin kameramen fotoin dong. Asal 21. Oh, terima kasih ya. Jadi kita doakan Elizabeth semoga panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Sukses karirnya, didekatkan jodohnya, tercapai cita-citanya. Pokoknya seluruh urusannya di dunia menjadi baik-baik saja. Pokoknya apa yang disemogakan oleh dia semoga tersemogakan. Itu yang kita doakan pertama dan utama. Terima kasih Elizabeth atas kebaikannya. Oh, boleh tanya? Silakan. Maaf ya ganggu. Enggak ganggu kamu, enggak. Kenapa jadi ganggu? Saya kan di Kudus, Habib. Iya. Nah, itu kan banyak menara Sunan Muria sama Sunan Kudus. Sedangkan teman-teman saya kan muslim semua. Itu pasti kayak ayo ke menara bareng gitu. Jadi saya kadang bingung. Misal saya ke menara itu pakai pakaian muslim, tapi itu boleh enggak Habib saya masuk ke makam? Menara itu kan makam, juga ada masjid juga kan. Pertanyaannya, boleh enggak masuk ke menara? Boleh enggak masuk ke makam muslim? Boleh enggak masuk ke masjid? Jawabannya, jangankan masuk masjid, masuk Islam tidak apa-apa ya sahabat. Serius. Jadi enggak apa-apa.
Jadi dulu ada kelompok namanya Kristen Najran datang ke Nabi Muhammad untuk berdebat dengan Nabi Muhammad, untuk mendebati Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad sambut, dan ketika waktu sore mereka minta izin untuk beribadah sesuai dengan agamanya, yaitu Nasrani Najran. Nabi mempersilahkan masjidnya untuk digunakan sebagai tempat ibadah bagi Kristen Nasrani Najran itu. Jadi dipersilahkan bagi yang non muslim termasuk Elizabeth untuk masuk ke Menara Kudus, makamnya, kemudian masjidnya. Yang penting izin ya, izin kalau dalam Islam. Oke, terima kasih berarti Elizabeth ya, udah jawabannya ya. Siap, terima kasih Elizabeth, semoga sehat selalu. Doa mendapat hidayah katanya. Saya takut dimarahin pendeta Anda, romo Anda gitu. Terima kasih Elizabeth, iya. Kayaknya Elizabeth pertama dipanggil untuk didoain, mulai gak tahu diri minta pertanyaan, dan terakhir mulai nyaman minta doa hidayah. Tapi ya udah, Kudus terkenal sebagai kota toleransi, ya. Di sini satenya sate kerbau karena tidak menyembelih sapi sebagai penghormatan yang diajarkan oleh Sunan Kudus kepada saudara-saudara kita yang Hindu dan Buddha. Maka jaga toleransi antar umat beragama, antar iman, antar madhab, antar golongan, antar suku di Kudus ini, dan semoga pemandangan seperti ini terus ada di panggung-panggung Kudus. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terakhir, karena Habib saya sudah dekat, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul hari ini anak-anak muda untuk mendapatkan rahmat-Mu. Engkau maha segala-galanya, Engkau maha kasih, Engkau maha sayang ya Allah. Maka turunkanlah rahmat-Mu malam hari ini. Ya Allah, pada malam hari ini pemuda-pemuda ini dan kami semua berkumpul di sini untuk kebaikan. Kami memilih Engkau ketimbang berada di rumah, ketimbang bermaksiat di malam minggu ini. Maka kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Allah. Yang belum punya jodoh semoga diberikan jodohnya. Yang belum punya anak semoga segera punya anak. Yang terlilit pinjol semoga selesai dari lilitan pinjolnya. Yang main judi online semoga segera tobat dari ketololannya. Yang belum sejahtera semoga disejahterakan. Yang masih sekolah semoga lulus dan kuliah yang terbaik. Yang kuliah semoga segera skripsi dan lulus. Pokoknya semua kebaikan semoga Allah berikan kepada kita karena keberkahan perkumpulan pada malam hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib, luar biasa sekali. Masya Allah. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa. Dengan pastinya Mas Naufal Mahib di acara ulang tahun Miladiyah yang ke-17 tahun. Oke, terima kasih Habib. Dan terima kasih Elizabeth, semoga mendapatkan hidayah untuk ikut bersama saya. Dan mungkin itu saja, tugas saya juga sudah selesai karena setelah ini akan memasuki sesinya Habib Syekh. Maka dari itu saya kembalikan kepada MC, saya Anastasia Kartika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.